Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Duratun Nasihin, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahr Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa hafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga akan lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Yang keempat, was-shaimina fi syahr Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa 4 golongan tersebut itu dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena memang disadari ataupun tidak, untuk menjadi bagian dari 4 golongan tersebut itu sangatlah susah. Mesti ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran berarti dia mempunyai salah satu ciri dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sesahlan mengatakan di dalam kitab Qawmi Utugian, alamatu hubbillah hubbul Quran. Ciri orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang mencintai akan Al-Quran. Ciri dari mencintai Al-Quran adalah dia selalu dan senantiasa membaca akan Al-Quran tersebut. Sebagai motivasi hadirin rahimakumullah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fi yaumin wailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca sehari semalam 50 ayat, maka dia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi minimal kita 50 ayat membaca Al-Quran sehari semalam. Ataupun masih berat, ada riwayat dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man qara'a asra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat, maka dia tidak akan tercatat bagian dari golongan orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti hadirin rahimakumullah, minimal 10 ayat sehari semalam kita membaca akan Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa menjaga akan lisannya. Karena banyak pepatah mengatakan, salah satunya adalah pepatah Arab, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari menjaga akan lisannya. Apabila kita bisa menjaga akan lisannya, maka kita akan selamat. Orang yang berada di sekeliling kita pun akan selamat. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada juga pepatah kita mengatakan, lidah tak bertulang, lidah bagaikan pedang. Memang seperti itu hadirin rahimakumullah. Betapa bisa menyakitkannya lisan kita kepada orang-orang yang mendengar apabila lisan kita tidak dipikirkan, tidak bisa dikendalikan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, idza arada ahadukum al-kalama fa'alaihi ayyufakkira fi kalamihi. Apabila seseorang ingin berkehendak berbicara, maka wajib baginya untuk memikirkan apa yang akan dibicarakannya. Fa in dhaharat al-maslahatu fatakallama. Apabila dari yang telah dipikirkan akan apa yang dibicarakannya itu akan nampak satu kemaslahatan, maka silahkan berbicara. Wa in syakka lam yatakallam. Apabila diragukan apa yang akan dibicarakannya, maka janganlah berbicara hatta tadhhara, sehingga nampak akan kemaslahatan yang akan dibicarakannya. Masya Allah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah,
Kita harus mampu untuk menjaga lisan, karena memang lisan itu luar biasa, mampu untuk menjadikan orang bahagia, juga mampu untuk membuat orang merasa sangat sakit dengan lisan kita. Yang selanjutnya hadirin, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar itu bisa saja karena memang kepakiran ataupun kemiskinan, sehingga dia tidak mampu untuk membeli sesuap nasi, tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang layak untuk mereka makan. Ataupun yang kedua, bisa saja status ji'an ataupun orang lapar itu karena dia berpuasa. Berarti kita harus memberi makan ataupun seyogianya kita memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa di waktu bukanya. Itu bisa diartikan seperti itu. Karena kenapa? Ada salah satu sabda Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya ganjaran orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat hadirin rahimakumullah, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu dari keempat golongan tersebut. Baik itu golongan orang yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisan, ataupun yang memberikan makan kepada orang yang lapar, ataupun termasuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Apalagi kalau misalnya kita termasuk dari kesemuanya empat golongan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.